Nama saya Ernawati Arifah, nomor 2020019737. Baik, anak-anak sudah siap? Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar baik ya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai anak-anak, kita berdoa dulu ya. Silahkan ya, Mas Rahul bisa dibuka speakernya? Oke. Siap, Bu. Ya, minta tolong untuk bisa memimpin doa ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Rahul. Suara saya cukup terdengar jelas ya? Ada yang mengalami gangguan? Tidak. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita pembelajaran selama 60 menit ya. Dan nanti akan ada pembagian tugas kelompok. Dan jangan lupa seperti biasa kalian presensi di kolom chatting. Materinya kemarin sudah barisan geometri. Oke, untuk motivasi sama persepsi buat kalian, saya tampilkan dulu videonya. Bu Iva punya video menarik di channel YouTube ya. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Oke, sampai di sini. Kira-kira kalian pernah belum melihat video ini? Arlinda udah pernah? Belum pernah? Padahal penting loh ya. Kok hubungannya apa Bu dengan matematika? Kira-kira tahu nggak hubungannya apa Kak? Jumlah yang sakit mungkin. Jumlah yang sakit, oke. Materi terakhir sebelum masuk ke deret geometri, materinya apa? Materi penting. Barisan ya? Ya. Iya, barisan. Kemarin kan sudah Bu Ipa paparkan ya tentang pentingnya kita belajar tentang barisan geometri. Baik, kalau gitu Bu Ipa mau share screen lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iva di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Untuk materi kita kali ini, kompetensi dasarnya masih sama. Yang pertama, mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Yang kedua, menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Tujuan pembelajaran dan indikator pada pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menganalisis pola bilangan pada deret geometri, menemukan rumus jumlah n suku pertama deret geometri, memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan deret geometri, menentukan jumlah n suku pertama suatu deret geometri, dan menguasai materi deret geometri dengan aktualisasi sikap disiplin, bekerja sama, dan produktif sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nah, sekarang kita masuk masalah kontekstual barisan geometri ya. Coba kita amati lingkungan sekitar. Di sekitar kita tentu banyak terjadi hal-hal yang bersifat rutin. Kejadian rutin adalah kejadian yang mempunyai pola atau keteraturan tertentu. Coba kita amati kejadian berikut. Yang pertama tentang perkembangan virus. Virus mengalami perkembangan pembelahan sel yang mengikuti pola tertentu. Kemudian perhitungan bunga bank. Kalian bisa melihat bunga bank dihitung berdasarkan rumus aplikasi barisan dan deret. Pertumbuhan, contohnya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan hewan, kemudian perkiraan perekonomian di masa depan, data-data statistik. Juga terkadang di sana ada pola tertentu yang merupakan aplikasi dari barisan dan deret, terutama barisan geometri. Kemudian masih ada lagi tentang peluruhan radioaktif. Ternyata peluruhan radioaktif juga berdasarkan pada bentuk umum sebuah pola barisan. Nah, sekarang kalian tahu kan betapa pentingnya kita mempelajari materi barisan dan deret, terutama pada bab ini barisan geometri. Selanjutnya kita akan melihat contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sedang kita alami sekarang ini, wabah virus corona, di mana di sana coronavirus sudah membuat kita tidak bisa belajar secara langsung. Untuk itu kita lihat Bu Ifah mengambil kutipan dari kompas.com. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Sebelum masuk ke permasalahan itu, Bu Ifah pengen tahu nih ya, pengen ngecek seberapa kepahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari, sehingga Bu Ifah perlu memberikan pretest dulu. Nah, silahkan disiapkan alat tulisnya. Nah, pretestnya mudah Kak, kalian hanya diminta untuk menentukan jumlah 10 suku pertama dari deret berikut 3, 6, ditambah 12, ditambah 24. Nah, kalian silahkan 10 suku pertama. Oke, waktunya hanya 2 menit cukup. Yuk, silahkan dimulai dari sekarang. Nanti kalau yang sudah langsung tulis di pesan ya. Saya sudah Bu gitu ya. Kalau sudah silahkan tulis di pesan. Oke. Kalau dijumlah sampai 10 suku hasilnya berapa itu? Yuk, waktunya tinggal 1 menit lagi. Yang sudah, selain menuliskan kata sudah di kolom chatting, silahkan menuliskan jawabannya. Yo, boleh menuliskan jawabannya. Jawabannya boleh beda-beda loh ya. Ada yang boleh jawab 700, boleh. Jawab 384, boleh. Silahkan. Ini untuk ngecek saja ya, untuk ngecek kemampuan kalian di awal pembelajaran. Kira-kira sudah paham belum? Kalau tadi pertama kan kita sudah lihat video ya, ternyata penyebaran virus itu seperti itu ya, mengerikan. Dampaknya itu luar biasa. Nah, di materi ini kita bisa melihat penyebaran virus itu bisa kita deteksi berapa jumlahnya. Nah, dari apa? Dari rumusan barisan dan deret geometri. Oke. Sehingga penting sekali buat kita mempelajari materi ini. Sudah Bu, oke. Ada yang sudah selesai, luar biasa. Oke, sip. Oke, kalau sudah selesai ya, waktunya habis. Oke, jawabannya nanti kita lihat di akhir ya. Oke, baik. Untuk hari ini tadi sudah ada materi itu. Kemudian anak-anak, untuk waktu berikutnya adalah kita akan membuat kelompok seperti biasa. Silahkan nanti masuk ke kelompoknya masing-masing. Untuk lembar LKPD-nya sudah saya siapkan. Saya klik di kolom ini ya, di grup WhatsApp ya. Bisa nggak sambil buka WhatsApp-nya? Bisa ya? Bu. Oke, bisa. Silahkan dibuka live worksheet-nya. Di situ Bu Ifah sudah menampilkan LKPD yang harus kalian kerjakan.
Oke, sebelum masuk ke sini, saya kembali lagi untuk yang materi tadi saya selesaikan dulu. Ini apakah di layar kalian kelihatan? Enggak ya? Kita lihat dulu sebelum kalian menyelesaikan LKPD-nya. Kita lihat dulu video pembelajarannya sebagai berikut. Di sana ada seorang epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Beliau menilai bahwa pola penyebaran kasus virus corona di Indonesia masih eksponensial. Pertumbuhan eksponensial digambarkan jika satu orang yang terinfeksi menulari rata-rata 2 orang lainnya. Jumlah orang yang terinfeksi akan menjadi 2 kali lipat tiap prosesnya. Kasus 0 sampai angka 10.000 terjadi pada awal Maret sampai dengan 30 April 2020. Artinya membutuhkan 60 hari virus menyebar ke 10.000 orang. Nah, dari kasus ini kita akan dapat memprediksikan banyaknya orang yang terinfeksi pada kurun waktu tertentu. Kira-kira pola yang terbentuk seperti apa ya? Dan berapa ya kira-kira orang yang terinfeksi pada hari ke-600 penyebaran virus ini? Yuk kita cari bersama-sama. Dari soal sudah disebutkan bahwa satu orang yang terinfeksi akan menulari rata-rata 2 orang lainnya. Jumlah orang yang terinfeksi akan menjadi 2 kali lipat setiap prosesnya. Di awal kasus ditemukan 10.000 orang terinfeksi, sehingga dapat digambarkan dalam pola sebagai berikut. 10.000, kemudian pada selang waktu 60 hari akan melipat 2 kali, berarti 2 kali 10.000, hasilnya adalah 20.000. Selang berikutnya selama 60 hari dikalikan 2 lagi menjadi 2 kali 20.000, sehingga hasilnya adalah 40.000. Demikian pula pada selang berikutnya, maka akan dilipatkan 2 kali menjadi 2 kali 40.000, hasilnya adalah 80.000. Kalian tentu bisa memprediksikan berapa banyak orang yang terinfeksi pada selang waktu 60 hari berikutnya. Untuk selanjutnya dari angka 10.000, 20.000, 40.000, 80.000 dan seterusnya, di sana akan terbentuk pola. Yang pertama, selang waktu pertama 2 kali 10. Berikutnya 2 kali 20.000 bisa ditulis menjadi 2 kali 10. Kemudian 2 kali 40.000 bisa dituliskan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 10.000 dan seterusnya. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa U1 adalah 10.000 kali 2 pangkat 0. U2-nya 10.000 kali 2 pangkat 1. Kemudian U ketiga sama dengan 10.000 kali 2 pangkat 2. Dan seterusnya, sehingga kita akan menemukan rumus suku ke N dengan pola UN sama dengan 10 kali 2 pangkat. Pada permasalahan tadi juga ditanyakan banyaknya kasus setelah 600 hari. Setelah 600 hari, banyaknya kejadian berarti 600 dibagi 60 hari masa selangnya, sehingga sama dengan 10. U ke 10 sama dengan 10.000 dikali 2 pangkat 10 min 1 sama dengan 10.000 dikali 512. Hasilnya adalah 5.120.000 kasus. Jadi pada hari ke-600 atau 10 bulan berikutnya akan terjadi 5.120.000 kasus infeksi COVID-19 dengan syarat belum ditemukan obat dan juga protokol kesehatan tidak dijalankan dengan baik. Dari U1, U2, U3 tampak bahwa terdapat pola barisan yang mengatur di dalamnya. Jika U2 dibagi U1 akan sama dengan U3 dibagi U2 dan seterusnya sampai UN dibagi UN-1 dan menghasilkan 2, dan ini disebut sebagai rasio. Nah, ingat kan dengan pola seperti ini? Iya betul, ini adalah pola barisan geometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dari sini kita temukan bahwa suku pertama adalah A sama dengan 10.000 dan R sama dengan 2.
Jika kemudian ingin diketahui banyaknya orang yang terinfeksi selama 300 hari pandemik, maka dapat kita gunakan rumus jumlahan dari barisan geometri yang disebut dengan deret geometri. Rumusnya atau bentuk umumnya adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1. Oke, ini adalah rumus dari deret geometri ya. Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1 dibagi dengan R min 1. Dari soal tadi diketahui bahwa A sama dengan 10.000 dan R sama dengan 2. Maka perlu dicari dahulu nilai dari banyaknya suku yang harus dijumlahkan. N sama dengan 300 dibagi 60 hari sehingga sama dengan 5. Maka akan ada jumlahan sukunya adalah 5. Jumlah 5 suku pertama dari deret geometri menjadi S5 sama dengan 10.000 dikali 2 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1. S5 sama dengan 10.000 dikali 32 dikurangi 1 dibagi 1. Maka diperoleh S5-nya adalah 310.000 orang. Jadi, banyaknya orang yang terpapar COVID pada 10 bulan berikutnya adalah 310.000 orang. Oke, itu tadi tentang deret geometri. Sudah cukup jelas ya Kak ya? Atau ada yang masih bingung? Indriani? Sudah. Oke, sudah jelas. Jadi, tadi SN-nya itu adalah A dikali R pangkat N min R pangkat N min 1 dibagi R min dibagi R kurangi min 1. Iya, betul. Oke. Sekarang Bu Ifah ingin kalian untuk bisa berdiskusi di kelompok masing-masing. Untuk linknya sudah saya berikan di WhatsApp grup. Silahkan dibuka WhatsApp-nya. Oke. Sini saya sudah membukanya. Silahkan mulai berdiskusi. Mulai dengan kata salam dulu biar Bu Ifah tahu mana kelompok yang sudah aktif ya. Oke, ini kelompok 6 ya. Kelompok 6. Oke, Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan mulai untuk diskusi ya Kak ya di WhatsApp masing-masing. Nanti kalau ada yang tidak bisa, Bu Ifah boleh kalian boleh bertanya ya. Waktunya 10 menit aja, nggak usah lama-lama ya. 10 menit aja, silakan diselesaikan. Ya, model live worksheet-nya seperti ini. Kalian bisa melihat di layar juga boleh. Saya share screen dulu. Apakah nampak di sini? Kelihatan live worksheet-nya? Iya. Oke, silahkan kalian. Oke, siap. Sekarang lihat di layar Zoom dulu. Di sini kalian sudah ada LKPD-nya ya. Materi prasyaratnya adalah pola barisan, deret, dan barisan geometri. Nah, di sini nanti jangan lupa tulis nama teman-teman kalian di kolom nama di sini. Kemudian kita lihat Kak. Virus corona berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama, banyak bakterinya ada 400. Tentukan banyaknya bakteri pada waktu 30 menit pertama. Kemudian, berapa sih jumlah bakteri yang berkembang biak pada 30 menit pertama tersebut? Nah, jumlahnya dari awal sampai 30 menit itu berapa? Kalau yang di atas pertanyaannya adalah pas 30 menit itu ada berapa perkembangannya gitu ya. Nah, kalian tinggal mengisi kolom-kolom ini Kak. Ini 0 sampai 5 itu adalah U1. U1-nya ada berapa? Nah, terus U3 maaf ini U2 ya. Saya salah, ini tulisannya bukan 3 ya. Di sini ada berapa? Ini U2. Ada berapa? Lah yang diketahui adalah U ketiganya Kak. U ketiganya adalah 400. Tadi dari soal akan berkembang setiap berapa menit Kak?
15 menit. Berapa ini? 5 menit. 5 menit. Iya, 5 5 menit. menit. Sebanyak 5 menit. Oh, berapa kali? 2 kali. 2 kali. Setiap 5 kali. 2 kali. 5 2 kali lipat. Itu kan ya. Nah, dari sini berarti kalau di sini 400, tadinya dari berapa dong? Kalau jadinya 400, 2 kali berapa biar 400? Gitu loh. Tahu ya? 2 kali berapa biar 400 ya? Berapa? 2 kali 200. Jawabannya 200. betul, jawabannya 200. Silahkan disimpan di sini. Nah, 2 kali berapa biar 200? Nah, itu jadi angka yang di sini. Itu ya, paham toh? Terus Paham. berarti yang berikutnya 2 kalinya ini berapa? Tulis ini. Ini U berapa? Di sini hasilnya berapa? Ini U berapa? Hasilnya berapa? Nah, pola ini nanti disebut pola barisan apa? Begitu ya, Kak ya? Oke, Iya, silakan. Bu. Waktunya masih 8 menit lagi. Silakan, nanti langsung kita presentasi ya. Diorek-orek di buku masing-masing juga boleh. Oke, yang sudah boleh di foto, dikirim ke WA ya. Nanti Bu Iva biar bisa share screen. Berbagi boleh biar cepet nanti, soalnya waktunya hanya 10 menit ya tadi ya. Jadi sekarang tinggal 5 menit lagi. Oke, berpacu 3 menit lagi. Yang berhasil semuanya nanti dapat bonus lagi, dapat nilai tambah nih. Kemarin PTS-nya nilainya jelek-jelek semua loh. 3 menit lagi. Ada kelompok yang kesulitan, boleh dibuka speakernya ya. Yang ngirim satu aja ya, tidak usah semuanya ngirim. Yang ngirim satu aja boleh dikirim di grup ya, atau semuanya juga nggak apa-apa. Nanti Bu Iva lihat kesimpulannya. Yang mempresentasikan satu anak aja ya. Wow, ini sudah ada yang selesai. Nah, ini maksudnya pangkat, Kak. Bentar, saya share screen lagi ya. Boleh dihidupkan mic-nya. Yang mau tanya silahkan, tidak usah malu, tidak usah takut. Silahkan, ada yang mau bertanya, boleh. Saya, Bu. Silahkan. Yang itu loh, bukan A plus AR, terus itu pangkat itu berarti pangkat N-nya itu, Bu. Jadi pangkat 1. Kan U-nya U1, jadi pangkatnya pangkat 1 gitu, Bu. Bentar, saya buka dulu. Ini ya, mana-mana yang mana, Dek? Bawah ini ya? Yang bawah. Oke, ini A. Ya, Pangkatnya berapa? Iya, betul. U2 kan ya? U2 berarti R-nya pangkatnya jadinya U1, Bu. Berarti itu pangkat 1 gitu, Bu. enggak. U1 kan ini ya. U1 kan Oh, ini, itu iya ya. dong. Ini U1-nya. Oh, iya, iya. Nah, U2-nya kan R pangkat N min 1. Dua. 2-nya dikurangi 1, Oh. hasilnya jadinya sini. Oh, langsung 1 gitu ya, Iya, Bu. betul banget. Gitu. Udah paham toh? Oh, jadinya langsung itu, Bu. Iya, ini kan Oh, iya. U1A saja karena R-nya pangkat 0 kan ya. Nah, terus U2-nya berarti R-nya pangkat 1. Makasih, Bu. Ya, sip. Lanjutin. Oke, ada yang sudah berhasil? Silahkan membuka mic-nya. Sekarang boleh membuka mic-nya, Dek. Buka mic semuanya, sudah? Bu Iva pengen dengar nih dari kelompok berapa ini ya? Dari kelompok 6. Kelompok 6 sudah belum? Armiati? Belum selesai. Belum selesai. Sampai dapat berapa, Kak?
sampai apa? Ini sudah di sini? Halo Bu. Ya, boleh. Yo, salah satu bisa presentasi. Paling enggak sampai Sampai yang mana Bu? sampai sini aja nggak apa-apa. Oh iya Bu. Oke, ini tadi pola barisan apa, Kak? Siapa ini? Naim? Naim boleh jawab, Naim? Iya Bu. Pola barisan apa ini tadi, Kak? Geometri. Betul. Terus ketemu A-nya berapa tadi? A-nya 100. Iya, karena kelipatan 2 ya. Terus R-nya Mbak Rahma dibuka mic-nya. Mbak Rahma. Oh, baru pegang ini ya WA-nya ya. Oke, yang lain Mas Galeh boleh. Halo. Yuk silahkan. R-nya berapa Kak? R-nya? R-nya 2. R-nya 2. Terus UN berarti rumusnya A kali. A kali R pangkat N min 1. Iya, betul sekali. Terus sekarang kalau ditanya S6 itu kan berarti dijejer ya istilahnya ya. Dari U berapa ini? U berapa nih? U1 Oh, ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6. Oke, betul. U1-nya berapa, Dek? A. Nah, U2-nya AR pangkat 1. AR pangkat 1. U3-nya AR pangkat 2. oke. U4-nya AR pangkat 3. Berikutnya AR pangkat AR pangkat 4. AR pangkat 4, betul. U6-nya berarti AR pangkat 5. iya, pangkat 5. Kalau A-nya dikeluarkan, Kak. Kalau A-nya ini kita keluarkan. Ini kan punya A, punya A, punya A, punya A, punya A, punya A kan ya. Kalau dikeluarkan Iya. berarti di sini tinggal apa ini? A dikeluarkan A, atau bisa dikatakan A dibagi A. Hasilnya berapa? R. A dibagi A berapa? 1 dibagi 1 hasilnya 1. 1. Jadi di sini jawabannya adalah 1. Kok 1? Bukan A ya, tapi 1. Kenapa? Karena 1. A-nya keluar. Kalau A dikali 1 itu kan ketemu A lagi ya. Nah, itu tadi ya. Nah, terus kalau ini keluar berarti tinggal apa di sini? Ini tadi kan pangkat 1 ya. Ini tadi tak tulis pangkat 2, Iya. pangkat 3 tak tulis dulu. Pangkat 4. Pangkat 5 lah. Kalau A-nya dikeluarkan berarti tinggal R pangkat berapa ini? Pangkat 1. Terus yang berikutnya pangkatnya 2. Berikutnya pangkatnya 2. 3. 4. Terus berikutnya 4. Terus 5. banget. Nah, sekarang hasil yang ini Dek kita kalikan dengan R. Loh Bu, tadi dikeluarkan A-nya. Iya, sekarang hasil yang tadi N, maka ini dikalikan dengan R. Nah, kita kalikan ya. R kali S6, hasilnya langsung dimasukkan. A dikali R jadi apa ini Dek? R. Ini tadi angka 1, tulis 1 lagi. Ini sama 2, 3, 2, 3. 5. Berapa kok salah ya? Salah. Mana? Berapa? 1 dulu lagi. 1. Terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. 6. Enggak
ada 0. 5. Ya, U6 itu R-nya pangkat 5. Nah, ya ini kan dikalikan R-nya masih ditaruh sini. Sekarang dimasukkan ke kurung, Dek. R dikali 1 hasilnya R, ya kan? R Ya. dikali dengan R pangkat 1 jadinya R pangkat berapa, Dek? R pangkat 1 dikali R pangkat 1 hasilnya R pangkat 1. ayo pangkat 1 tetap. Waktu kelas 10 R pangkat A dikali R pangkat B menjadi R pangkat A plus B. Pangkatnya dijum R pangkat 1 tambah 1 jadinya 2. Ya, kan R-nya tadi pangkat 1. Iya, pangkatnya ditambahkan. Masih ingat kan ya? Oh iya betul. Iya, kelas 10 lah. Terus yang ini pangkat 1 dikali R pangkat 2 jadinya R pangkat berapa, Dik? 3. Betul. Terus berikutnya pangkat 3 ini jadi 4. Terus pangkatnya jadi 5 baru yang terakhir 6. Udah mudah sampai sini? Iya. Baik, kalau gitu untuk yang ke depan dikurangkan S6 kurangi S6. Nah, hasilnya nanti menjadi A kali R pangkat min 1 dibagi R min 1. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Kira-kira bisa ya mengurangkan ya. Nah, ini nanti jadi tugas kalian masing-masing. Kalau tadi kan kelompok ya, kelompoknya sudah mulai jalan. Meskipun tadi nggak selesai, nggak apa-apa. Yang terakhir ini RS6 dengan S6 ini hasilnya berapa? Nanti kalian mencoba sendiri di rumah. Ya udah di rumah ya. Mencoba sendiri, terus hasilnya yang tadi sudah kelompokan masing-masing harus upload ya, harus upload di live worksheet-nya. Jadi kalian seperti kemarin namanya siapa nanti ditulis tidak kelompoknya tapi masing-masing pribadi gitu. Paham ya? Kemudian itu tadi kita sudah apa sih namanya, video kita sudah lihat, materi Bu Ipa sudah memberikan di awal. Nah, tadi kan sudah pretest ya. Sekarang post testnya. Kalau sudah ketemu apa sih namanya rumusnya, jadi bagaimana caranya? Bu Ipa mau sharing, ya mau sharing ini dulu. Apa namanya? Whiteboardnya ya, biar kelihatan. Kalian juga boleh nulis di sini. Oke, tadi kan berapa sih? 3 terus ditambah 6 ya, tambah 12 ditambah berapa tadi? 24. Nah, kalian disuruh mencari S berapa, Dek? 10 ya, 10. Nah, 24. A-nya berapa, Dek? A-nya? A-nya 3. R-nya 3, hasilnya 2. Rumus SN tadi apa, Dek, rumusnya? SN A dikali pangkat N min 1 dibagi per R min 1. R min 1. R min 1. Oke, hasilnya berapa kalau gitu? 3 berapa, Hen? R-nya berapa? 2. R-nya 2. Pangkatnya berapa? Pangkat 10. Kurangi berapa? Min 1. Bagi Min 1.
2 pangkat 1. Siapa yang hafal 2 pangkat 10 berapa? Banyak, Bu. 2 pangkat 9. Jangan pangkat 9 loh ya. Ayo, kamu kleru loh nanti loh Tan. 2 pangkat 10 loh ini loh. Oh, yang dikurangin Yang dikurangi 1 itu kalau udah dipangkatkan hasil dari A pangkat yang R pangkat N dulu baru dikurangi 1, Bu. Iya betul, nggak kayak yang barisan. Beda Intan. Oh iya. 2 pangkat 10 berapa Tan? Yo digoleki, cari dulu. 1024. Berapa Dek? 1024. 1024. Gini ya, kayak angka 8 Ibu Ipa bikinnya. Saya hapus dulu ah. 1024 dibagi 1. Pengke telu berarti berapa ini? 12 masih 1, 7, 0, 3. Iya, ketemunya berapa Dek? 3072. Nanti Bu Ipah cek ya siapa yang jawabannya betul berarti dapat bonus. Tadi kan udah nulis di kolom chatting toh. Nah nanti yang dapat bonus yang nilainya jawabannya betul. 3. Oke, sekarang gini, kalian kan bisa nulis di layar Bu Ipah ya. Silahkan menuliskan pembelajaran hari ini. Buat kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian boleh menggambar begini ya, boleh begini. Nah, kayak gini berarti senang ya. Nah, kalau begini berarti sedih ya. Sedih. Ya. Silahkan, sebentar saya hapus dulu. Oke. Terus dikasih lingkaran, Dik. Jadi gambarnya begini. Nah, misalnya begini berarti begini. Nah, kalau sedih berarti begini ya. Bisa ya. Nah, silakan mulai dari sekarang. Oke. Kok nggak bisa, Bu? Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti pakai warna aja. Kalian pakai warna aja. Wah, ini nanti coret-coretan temennya ya. Banyak wajahnya gile. Oke, gini aja. Stop ya. Stop. Stop dulu, saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Sekarang pakai warna. Kalau biru, pink, merah itu berarti senang. Kalau hitam berarti sedih ya. Kalau biru, merah itu berarti senang. Tapi kalau hitam berarti sedih. Oh, ini Safia, terima kasih. Terima kasih kalau menyenangkan. Oke, main warna boleh pakai coret aja nggak apa-apa. Rahul, terima kasih. Nggak bisa, sebentar. Iya, soalnya itu jaringannya mungkin Kak. Iya, Bu. Oke, ternyata hari ini sangat menyenangkan. Baik, ada yang masih bingung nggak dengan SN tadi? Tidak, Bu. Sudah semakin paham ya? Iya, Bu. Berarti tahun depan Ipah masih meneruskan materi ini, tetapi dengan lebih ke masalah kontekstual. Kalau tadi baru sedikit banget, besok penyelesaiannya banyak karena soal geometri itu banyak banget. Nanti ada nilai tengah kayak gitu. Jadi kalian harus bisa membuat soal itu ke bahasa matematika. Begitu ya. Oke, terima kasih sekali hari ini kalian sudah bersama dengan Bu Ipah, sudah ikut berpartisipasi di pembelajaran saya. Semoga hari ini menyenangkan dan ilmunya bermanfaat. Oke. Amin. Ya, amin. Kalau nggak ada yang disampaikan, Terima kasih. oke, sama-sama. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama.